I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Get 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia, ingin menjelaskan karya ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya yang diperoleh melalui keputusan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi karya ilmiah secara umum, dan yang kedua, karya ilmiah secara khusus. Fungsi karya ilmiah secara umum sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologi, dan konsisten. Dan ada juga fungsi karya ilmiah secara khusus itu sebagai penjelasan, lamaran, pengawasan karakteristik ilmiah disajikan dalam sebuah publikasi media ilmiah yang dapat dilihat pada isi, penyediaan, dan bahasa yang digunakan. Tentunya karya ilmiah bersifat ilmuwan, yaitu rasional, objektif, dan tidak memihak. Dan ada juga yang disebut dengan karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan metode tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan. Metode penulisan ilmiah dan populer itu adalah tujuan, ruang lingkup, manfaat mata kuliah, pengantar karya tugas ilmiah, manfaat dan dampak penyusunan karya ilmiah, tahapan dalam penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan merujuk dan daftar rujukan tulisan ilmiah, dan populer, bentuk tulisan ilmiah populer, penyusunan, model tulisan, teknik yang menarik. Oke, saya akan menjelaskan kutipan dan daftar kutipan. Pengertiannya, kalimat pinjaman dari seorang pengarang, fungsinya sebagai landasan pori, penguatan bagi pendapat penulis, penyesalan bagi suatu uraian, bahkan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Macam-macam kutipan itu terbagi menjadi 2. 1 kutipan langsung dan 2 kutipan tidak langsung. Dan adapun tahapan-tahapan membuat karya ilmiah, yaitu persiapan, mengumpulkan informasi, tahap pelaksana, pembuatan draft, revisi, penyunting, publikasi, dan evakuasi. Adapun tujuan mempelajari karya ilmiah adalah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Dan manfaat mempelajari karya ilmiah adalah untuk melatih dan mengembangkan keterampilan, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah mendapat pengetahuan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Soalnya saya masih dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.